Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1845. Tidak mungkin mereka semua mati. Tim penyelamat melihat reruntuhan di depan mereka. Kaki mereka gemetar ketakutan. Terlalu menakutkan. Belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengenaskan. Tidak hanya markas yang rata, tapi hampir semuanya hancur karena ledakan. Bahkan reruntuhannya tidak tersisa. Di hadapan energi yang kuat, materi apapun larut dan sirna. Tidak hanya itu, ada juga sisa energi yang menutupi seluruh markas dan tidak memudar untuk waktu yang lama. Meskipun energinya saat ini sangat lemah, tapi tidak bisa dilawan oleh manusia biasa. Jika memasuki medan energi, maka akan langsung tergiling seperti daging cincang. Gawat, fluktuasi energi di depan terlalu besar. Energi ini tidak bisa ditahan oleh tubuh kita. Jangan tergesa-gesa masuk ke dalam. Kirimkan bantuan. Tolong kirimkan bantuan. Tim penyelamat dengan cepat meminta bantuan. Jika energi ini tidak memudar, mereka tidak akan bisa menyelamatkan orang sama sekali. Saat ini, Nathan Clark sedang bergegas ke markas teknologi Taskun. Sebenarnya, saat ledakan energi tersebut, Nathan Clark merasakannya dari jauh. Saat itu, raut wajahnya berubah drastis. Karena energi itu mengerikan. Terlalu mengerikan. Bahkan Nathan Clark terkesima. Jika dia diledakkan oleh energi seperti itu, walau dia mampu bertahan hidup, dia akan tetap terluka parah. Ledakan energi yang mengerikan. Berdasarkan sumbernya, tampaknya itu berasal dari markas teknologi Taskun. Nathan Clark segera mempercepat langkah. Dia berdoa dalam hati agar tidak terjadi apa-apa. Jangan sampai terjadi sesuatu. Jika sesuatu terjadi, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Ketika Nathan Clark datang ke markas sains dan teknologi Taskun, dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Kenapa bisa seperti ini? Terlalu menakutkan. Seluruh markas hancur. Kirana, Nathan Clark menerobos masuk ke dalam markas. Energi mengerikan yang tersisa mulai mencekik Nathan Clark. Dengan satu raungan, Nathan Clark meledakkan semua energi agar memudar. Dia menerobos ke reruntuhan untuk mencari Kirana. Tim penyelamat di belakangnya terkejut melihat tindakan Nathan Clark yang gila. Tapi melihat energi memudar setelah diledakkan oleh Nathan Clark, mereka segera memulai penyelamatan. Tim penyelamat yang terdiri dari ribuan orang segera menerobos masuk ke markas. Nathan Clark seperti orang gila menggali di reruntuhan dengan tangan kosong. Tapi setelah menggali di satu tempat dia hanya mendapat kekecewaan. Menggali di tempat lain menambah kekecewaannya. Jangankan menemukan Kirana, sedikit tanda-tanda kehidupan pun tidak ada. Di depan energi semacam ini, jangankan orang yang hidup, jejak darah pun tidak bersisa. Dengan momen ledakan energi yang mengerikan itu, suhu sangat tinggi yang cukup untuk menguapkan segalanya. Bahkan jika Nathan Clark menggali tanah setelah tim penyelamat bergabung, mereka menggali reruntuhan bersama Nathan Clark, berusaha mencari orang yang selamat. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Hampir seperlima bagian sudah dicari. Tidak ada satupun orang yang ditemukan. Mengerikan. Dengan ledakan semacam ini, bahkan lapis pelindung baja pun hancur berkeping-keping. Bagaimana bisa manusia bertahan hidup? Ya, aku belum pernah melihat insiden setingkat ini. Tidak mungkin ada yang hidup. Beberapa anggota tim penyelamat sedang berdiskusi di sana. Ketika Nathan Clark mendengar ini, dia sangat marah. Tidak mungkin. Pasti ada yang masih hidup. Tidak mungkin semuanya mati. Tidak mungkin. Semua orang terkejut dengan aura bengis Nathan Clark. Mereka segera menghindar ke samping. Tidak berani berbicara lagi. Jika terus berbicara lagi, Nathan Clark akan membunuh mereka semua. Cari. Semuanya terus cari. Nathan Clark meraung. Dia mencari bersama tim penyelamat. Markas Taskun terlalu besar. Butuh 1 jam untuk mencari setengah dari lokasi tersebut. Hasilnya sia-sia. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nathan Clark juga tidak melihat petunjuk tentang Kirana. Panik. Dia berkeringat karena panik. Bahkan tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat. Bola matanya hampir terbang keluar. Jika terjadi sesuatu, dia tidak bisa membayangkan seperti apa jadinya. Cari, terus mencari. Saat ini, tim penyelamat memberi kabar. Ada penemuan. Ada penemuan.
Ketika Nathan Clark mendengar kabar itu, dia bergegas mendekat. Bab 1846. Harapan terakhir. Ternyata markas bawah tanah itu ditemukan. Kirana mungkin bersembunyi di markas bawah tanah. Harapan berkobar di mata Nathan Clark. Walau sistem pertahanan markas bawah tanah telah diperkuat, tidak hancur, tetapi mengalami kerusakan parah. Meskipun semua orang di dalamnya selamat, tapi mereka mengalami luka dengan berbagai tingkatan. Saat markas bawah tanah dibuka, orang-orang yang selamat di dalamnya dikeluarkan satu persatu. Nathan Clark bahagia dan menunggu di pintu masuk markas. Tapi semakin banyak penyintas yang diselamatkan, semakin gelisah Nathan Clark. Untuk waktu yang lama belum ada jejak Kirana. Orang terakhir. Saat orang terakhir diselamatkan, Nathan Clark terkejut. Jelas bukan Kirana. Tidak mungkin. Apa di dalam masih ada orang lain? Nathan Clark terlihat tidak percaya. Tidak ada. Dia orang terakhir. Tim penyelamat membawa orang terakhir dengan tandu. Aku tidak percaya. Nathan Clark memasuki markas bawah tanah dan mencari ke segala arah. Setelah mencari-cari tetap tidak melihat tanda-tanda siapapun. Kirana tidak ada di sini. Ernest Suarez tidak ada di sini. Wenny dan yang lain juga tidak ada. Dia dengan cepat mendatangi kendaraan tim penyelamat dan mulai bertanya kepada para korban apa yang terjadi. Jangan cari lagi. Mereka semua telah tiada. Tidak ada yang hidup, kata para penyintas. Apa? Pikiran Nathan Clark meledak. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ernest Suarez iblis ini mengubah fisiknya sendiri melalui eksperimen. Lalu dia ingin menggunakan Kirana sebagai eksperimen. Dia ingin mengontrol Kirana selamanya. Untuk menghentikan semuanya, Nona Wenny mengaktifkan penubruk partikel. Inilah yang kami lihat dengan mata kepala sendiri melalui rekaman aktual. Nona Wenny memilih untuk mati bersama. Hanya dengan cara ini bencana dapat dicegah. Para penyintas memberitahu Nathan Clark semua yang terjadi. Nathan Clark kaget saat mendengarnya. Wenny memilih mati bersama. Dia bertanya dengan gemetar. Tentu saja. Energi dari tubrukan partikel-partikel itu bahkan dapat menghancurkan markas Taskun. Bagaimana mungkin beberapa orang dapat bertahan? Mereka benar-benar lenyap. Bahkan ampas pun tidak tersisa. Kata beberapa penyintas. Dia tewas. Dia tewas. Nathan Clark seperti sudah gila. Tidak berhenti berbicara sendiri. Kalian yang membunuhnya. Kalian adalah pelakunya. Kenapa kalian yang hidup? Tiba-tiba Nathan Clark menyalahkan para penyintas seperti binatang buas. Mereka ingin membantah. Tapi mereka menyadari tidak memiliki alasan. Bisa dibilang, mereka adalah pelaku sebenarnya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa mereka. Kerja keras selama 50 tahun tidak akan sia-sia. Tidak akan ada begitu banyak orang yang berkorban. Melihat niat membunuh menggebu-gebu Nathan Clark, semua orang ketakutan. Dia adalah kepala dewa iblis. Wajar jika dia membunuh semua orang karena marah. Mohon Anda tenang dulu. Mohon Anda tenang dulu. Tim penyelamat membujuk. Tapi Nathan Clark masih memelototi semua orang. Sudah timbul niat membunuh dari Nathan. Jika Kirana sampai mati, orang-orang ini harus dikuburkan bersamanya. Dan orang-orang Dewan Angkasa harus mati. Mengapa mereka menyerahkan Kirana? Melihat bahwa Nathan Clark akan memulai pembunuhan besar-besaran. Salah satu anggota tim penyelamat langsung berkata, belum pasti. Kemungkinan masih ada orang yang hidup. Kita baru mencari setengah dari lokasi ini. Ayo kita terus cari. Masih ada harapan. Kalimat ini menyadarkan Nathan Clark. Dia menahan niat pembunuhnya. Segera melanjutkan pencarian dan penggalian. Betul, Kirana belum mati. Dia tidak akan mati. Nathan Clark bergumam. Melanjutkan pencarian dengan tim penyelamat lainnya. Waktu terus berdetak. Nathan Clark dan yang lain tidak melewatkan setiap sudut. Tapi hasilnya mengecewakan. Tidak ada yang ditemukan. Akhirnya, setelah 1 jam berlalu, hanya area laboratorium nomor 1 yang belum dijelajahi. Akhirnya, setelah 1 jam berlalu, hanya area laboratorium nomor 1 yang belum diperiksa. Bersambung.